Ini surat instruksi kepada kawan-kawan daerah Okay. dan seluruh alumni 212 untuk tanggal 212 itu mengibarkan bendera Habib Rizik di rumahnya masing-masing. Ingin menumbuhkan semangat baru. Satu baleho lu turunin, 1000 bendera gua kibarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya punya tamu, orang yang sangat penting kalau menjelang kegiatan 212. Jadi 212 itu bukan Wiro Sableng, tetapi kejadian politik sejak 2000 berapa tadi ya? 2016. Dan sudah reuni 3 kali, 2017, 2018, 2019, tapi 2020 COVID-19 dan konon juga tidak diberikan izinnya. Nah, saya bersama Ustadz Slamet Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. kita salamannya gimana? Nggak boleh begini ya? Begini nggak boleh? Nggak apa-apa, kalau muslim sebenarnya nggak jadi masalah. Oh, nggak jadi masalah. Soalnya ada yang marahin saya kalau begini katanya. Jadi Ustadz, kalau di channel Refli Harun ini, ya ini di Cicalso ya, kita di Kopi Genta Museum Satria Mandala, Jalan Gatot Subroto, dan ini Ustadz yang kedua kalinya. Kehormatan. Dan terima kasih untuk kedatangan Ustadz ya. Sama-sama. Dan biasanya saya kalau nanya itu nggak pakai tedeng aling-aling ya. Oh gitu ya. Gitu ya. Pertanyaan pertama, kenapa 212 ngotot sekali mengadakan reuni padahal COVID-19 sampai kemudian akhirnya konon katanya tidak diizinkan baik oleh Panglima maupun oleh Pemda DKI. Silakan, Tad. Iya, jadi peristiwa 212 itu kan bagi kami sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam Indonesia, di mana ketika 212 itu Allah menyatukan umat manusia yang berbeda bendera, berbeda mazhab, berbeda ormas, bahkan berbeda agama ketika itu. Oh, ada juga yang beda agamanya? Banyak kalangan non-muslim yang hadir di 212. Bahkan dari luar negeri juga tidak terhitung jumlahnya yang hadir di 212 itu. Dan ini sebuah anugerah besar bagi kami. Itu 212 2016. Oh, 2016. 2016, ya kan? Oke. Di mana umat Islam berkumpul, bersatu jumlahnya jutaan, tapi tidak terjadi apa-apa, dalam artian tidak ada insiden. Tertib, damai, bersih, penuh toleransi. Ini semua kita merasakan hada min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Allah. Nah, karena ini karunia dari Allah, maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Nah, bagaimana mensyukurinya? Menjaga spirit 212 ini. Bahwa umat Islam itu kalau berkumpul damai, kalau berkumpul penuh toleransi, kalau berkumpul bersih, kalau berkumpul nggak ada keributan. Sehingga tiap tahunnya lah kita mengadakan reuni itu. Dalam rangka wujud syukur tadi sekaligus menjaga baliho diturunkan pun nggak ada keributan juga. Ya. Nah, di tahun 2020 ini memang kita sudah merencanakan, kan itu kan agenda rutin tiap tahun. Ya, tetapi melihat perkembangan yang ada, termasuk tingkat kenaikan COVID itu belum turun juga, maka kami memutuskan untuk ditunda. Yang kedua pertimbangannya, permohonan kita ke pengelola Monas untuk menggunakan kawasan Monas. Pengelola Monas itu Pemda DKI ya pastinya? Iya, di bawah Pemda DKI. Ya, ada UPT-nya di sana kan. Karena kejadian di Monas, maka kita juga ingin reuninya di Monas terus, gitu kan? Pertimbangannya itu, karena mengingat kejadiannya. Nah, ketika pengelola Monas kemudian tidak memberikan izin, tidak memenuhi permohonan kita, maka kawan-kawan berpendapat kalau tempat lain enggak seru, tempat lain enggak ada nilai sejarahnya, gitu kan? Sehingga kita memutuskan ditunda aja dulu
sampai dengan Monas itu dibuka. Artinya kita juga taat terhadap hukum. Saya potong hukum. Sedikit Ustadz, katanya 2017, 2018, 2019 nggak diizinkan juga sebenarnya? Enggak. Oh, ada izinnya ya? Ada. Kalau nggak di sini nggak mungkin di situ dong. Oke, gitu ya. Iya, dan gubernurnya kan datang ya, berarti ngizinin juga kan? Maksudnya tidak diizinkan secara politik ya? Itu urusan Bang Refli lah. Tapi yang jelas 3 kali kita reuni ada izinnya. Nah 2020 ini karena memang tidak. 2016 ada izin juga? Ada dong. Ya, itu malah rapatnya kan ketika dengan Kapolri gabungan waktu itu malah. Nah melihat dua hal tadi, maka kita memutuskan untuk ditunda terlebih dahulu, tentunya sampai dengan nanti Monas dibuka, sampai dengan COVID ini ada tingkat penurunan, PSBB-nya dicabut. Nah kita tuh taat hukum, ketika pengelola Monas tidak memberikan izin, ya kita nggak memaksakan diri. Jadi jangan salah paham, kan gini prosedurnya, kita dapat surat izin dulu penggunaan Monas dari UPT Monas, pengelola Monas. Habis itu baru kemudian kita mengurus ke gubernur untuk dapat rekomendasi. Setelah dapat surat itu dari gubernur dan dari Monas, baru kemudian kita ke Polda Metro Jaya mengajukan perizinan. Dan nggak ada kaitannya sama Pangdam Jaya kan? Nggak ada. Nah sehingga Monas saja nggak keluar. Pak Gubernur kita belum mengajukan. Nah terus kemudian ada yang mengatakan saya nggak mengizinkan. Siapa yang minta izin? Nah kita kan belum minta izin, orang belum sampai ke kepolisian kok, dan nggak ada urusan sama TNI, itu ranahnya Polda Metro Jaya. Ustadz, tapi kan yang jadi masalah adalah ini kan COVID-19 ya dianggap, kalaupun diizinkan misalnya, kan ada masalah dengan kerumunan. Ini 50 orang, 100 orang, 1000 orang saja bermasalah, apalagi jutaan orang begitu. Iya. Jadi sebetulnya ada sebuah tantangan di 2020 ini yang kami rasakan, yang kemudian menumbuhkan semangat teman-teman. Sebetulnya ketika kita ada dengar kabar dari pihak Pemda DKI akan memberikan izin, karena pernah dapat angin begitu tuh, itu kita sudah rapat, sudah memutuskan bahwa kalau nanti sampai Monas mengizinkan, kemudian Pemda DKI mengizinkan, kalau kepolisian kan kalau 2 itu udah izin nggak bisa nolak dong, karena dia tugasnya pengamanan saja. Itu kita sudah rapat akan menyiapkan ratusan ribu masker. Ya, kemudian kita sudah menyiapkan tim untuk jaga jarak. Jadi SAP 1 sampai SAP 6 itu di depan Monas itu kita akan setting sudah dipakein sajadah yang berjarak, sehingga ke belakangnya kan ikut semua. Ketika itu kita berbayang, andekan 212 besok berlangsung, kemudian rapi, jaga jarak, semua pakai masker, top banget. Bisa awalnya begitu tuh. Bisa jadi contoh dunia mungkin. Iya, tapi begitu sambutan umat di Bandara Soekarno-Hatta ketika HRS pulang luar biasa. Wah, HRS itu Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab luar biasa. Kita berpikir, oh berarti di Monas mesti lebih harus perbanyak lagi, karena umat itu sangat merindukan beliau. Kemarin kan saya dengar tuh ada dari Ustadz Haikal Hasan ya, entah bercanda entah serius, dia bilang ini pilkada jadi dilangsungkan nggak? Kalau pilkada dilangsungkan ya reuni 212 kami berlangsung juga. Itu statement yang serius atau bercanda aja waktu itu? Ya serius. Itu kan sebetulnya kita ingin menempatkan sebuah nilai keadilan. Ya kan? Karena kan dari 2016 sebetulnya kita tuntut keadilan. Spirit 212 itu adalah spirit semangat memperjuangkan keadilan sebetulnya. Nah, Ustadz Haikal selaku jubir PA mengatakan itu terkait dengan pilkada karena kita ingin ada perlakukan hukum yang sama. Ada keadilan di negara ini. Semua sepakat bahwa nyawa manusia itu harus kita utamakan nomor 1. Dan itu Satgas Nasional sudah mengatakan itu, bahwa nyawa itu nomor 1. Oleh karenanya, menjaga nyawa anak bangsa itu, maka hukum harus sama dong. Gak boleh ada satu sisi dianggap membahayakan nyawa manusia, kemudian dikriminalisasi sampai beritanya berhari-hari.
Maksudnya yang mana itu? Contoh kerumunan Maulid Nabi di Petamburan. Dianggap membahayakan nyawa manusia. Nah, kemudian di Petamburan itu di markas FPI. Ya, atau di rumah DPPI. Di DPPI. Oh, di DPP iya. FPI. Kalau di rumah Habib Rizik itu adalah resepsi pernikahannya Minggu pagi. Dan itu udah menggunakan protokol kesehatan luar biasa. Ini kan biar jelas ya bagi penonton ya, pemirsa ya. Iya, betul. Jadi yang kerumunan yang dipermasalahkan itu di DPP FPI. Betul. Yang bertanggung jawab adalah pengurus DPP FPI. I see. Karena itu acara Maulid Nabi. Bukan Gubernur DKI yang bertanggung jawab. Bukan acara Maulid Nabi. Di tengah acara Maulid, Habib Rizik menikahkan anaknya Katika. Nah, ini yang terkadang salah, yang digedein pernikahannya. Padahal itu acara Maulid Nabi yang rutin tiap tahun kita laksanakan. Hanya saja Habib Rizik menyisipkan. Nah, yang ini nggak boleh. Alasannya membahayakan nyawa manusia dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, di tempat lain, kok kerumunan dibiarkan. Contohnya di proses pilkada, ya kan? Di Medan, ya kan, iring-iringannya ribuan orang, nggak pakai jarak, nggak pakai masker. Saya nggak dengar tuh setelah wali kotanya dipanggil, gubernurnya Solo pun sama. Saya nggak pernah dengar wali kotanya, gubernurnya. Pertanyaan dipanggil. Saya kenapa contohnya Medan dan Solo? Karena itu sama-sama umatnya banyak gitu loh, sama-sama manusianya banyak berkerumunan. Ada lagi, yang bentuknya pengajian di Pekalongan. Pekalongan ini konteksnya apa ya? Di Pekalongan ada pengajian tiap malam Jumat, itu ribuan juga. Rutin lagi. Ada lagi di Banyumas. Yang ada long march itu ya apa? Ormas itu di Banyumas tuh. Di Banyumas. Satu ormas iring-iringan long march panjang, nggak pakai masker, nggak dipermasalahkan juga. Kan sama-sama nyawa manusia nomor satu katanya. Tapi kenapa perlakuan hukumnya dibedakan? Ada ketidakadilan, ini kita nggak terima. Makanya saya bilang kita tunda dulu sambil lihat proses pilkada. Kalau proses pilkada ternyata kerumunan di mana-mana dibiarkan, nggak ada tindakan apa-apa, ya udah kita reuni aja. Ini logikanya bener nggak Tat ya? Artinya kalau di sana dibiarkan, ya udah kita minta juga pembiaran gitu. Atau logikanya kalau tidak ingin kita berkerumun, ya kerumunan ini dihentikan dong. Ada perlakuan yang adil. Yang adil. Sebab saya belum menemukan, nggak tahu kalau Bang Refli, saya tanya ke teman-teman hukum, tidak ada undang-undang saat ini yang membolehkan kerumunan apapun, nggak ada. Jadi ketika mengatakan ada hukumnya, ada undang-undang, yang mana? Tunjukkan kepada kami mana undang-undangnya. Yang melarang kerumunan. Yang membolehkan kerumunan. Yang mana undang-undangnya, kan nggak ada. Bahkan laporan Bawaslu itu calon wali kota Medan 14 kali melakukan pelanggaran. Calon wali kota Medan yang Nasution, yang mantu. Ya, yang mantu yang mereka Nasution. Soalnya Nasution semua. Ya, itu 14 satu 14 akhir kali. Nasution, satunya Bobi Nasution. Yang terakhir iring-iringan calon gubernur Sumatera Utara. Ini yang lagi viral pun dibiarkan. Apakah nyawa manusia dibeda-bedakan? Kalau pilkada nyawa nggak ada artinya, biarin aja, banyak yang kena COVID. Tapi kalau pengajian nggak boleh, ya kan nggak boleh begitu hukum. Mesti ada nilai keadilan. Nah, ini yang kita tentang tuh begitu. Walaupun ada yang mengatakan kalau pilkada kan agenda resmi ketatanegaraan, kalau reuni kan swasta. Agenda resmi kita juga. Kita anak bangsa juga. Agenda resmi umat minimal. Maulid Nabi itu agenda resmi umat tiap tahun. Nggak bisa dilarang. Tapi yang saya dengar Ustadz, 212 nanti ya, 21220. Betul. Ini akan tetap ada acara ya. Acara apa? Iya, jadi acara reuninya kita tunda sambil lihat perkembangan COVID dan pilkada besok. Nah, kemudian kita mengisi di acara 212 ada beberapa kegiatan ya. Yang pertama kita mengadakan dialog nasional. Dialog nasional 100 virtual, ulama dan tokoh. Virtual. Kita akan usahakan webinar supaya tidak ada kerumunan, virtual, dan semua tokoh dari lintas apapun kita akan undang, termasuk Bang Refli kita undang sebagai salah satu pembicara ya. Undangannya insya Allah malam ini meluncur lewat WA. Dari pemerintah kita sudah mencoba akan mengundang dan sudah komunikasi dengan Pak Mahfud MD. Beliau bersedia. Dari penjembatannya nunggu undangan dari kita. Insya Allah paling lambat besok undangan kita sampaikan. Nah, kemudian jadi saya Prof Mahfud MD ini mau diundang PA 212, mudah-mudahan Prof mau datang ya. Ya, karena kan Habib Rizik buka pintu dulu dengan siapapun. Dari MUI
wakil ketua MUI sekaligus pelaksana harian kita akan undang juga. Dari kalangan pelaksana harian siapa? Kiai Haji Muhyiddin. Oke, Muhyiddin. Oke. Sekjennya pun akan kita undang. Yang ngomong soal apa tadi? Kubro apa? Masyiro Kubro ya. Oke. Kita akan undang juga. Dari pakar ekonomi ada Pak Rizal Ramli, Pak Rizal Ramli, kita akan undang juga. Ya. Kalangan musisi Mas Ahmad Dhani kita akan undang juga. Kok ini yang diundang oposisi semua? Ya kan? Pak Mahfud kan bukan oposisi. Oh, bukan oposisi ya. Iya. Okay. Jubir Wapres kita mengundang juga. Jubir Wapres itu? Pak Mas Duki Baidowi. Oke, kita akan undang juga. Jubir Presiden nggak diundang? Dari KSP. Jubir Presiden? Belum ada rencana. Oh, belum ada rencana. Ya, kan karena ada Pak Menko Polhukam kan? Menko Polhukam. Itu mewakili. Kalangan ulama tentunya kita akan undang juga. Kalau tidak salah waktu reuni-reuni itu selalu mengundang presiden dan wakil presiden ya? Kalau reuni itu terbawa untuk umum. Siapapun boleh datang. Oh, tidak ada undangan resmi tidak gitu memberikan ya? undangan resmi. Itu undangannya untuk umum siapapun. Tapi kita juga sebagai panitia pelaksana tahu diri dong. Kalau ada tokoh, ada pejabat ya pasti kita taruh di panggungan begitu. Nggak mungkin kita biarkan kalau memang kita ngelihat. Tapi kalau memang nggak ngelihat aja di belakang susah masuk ya kita nggak bisa juga begitu. Itu ada yang pertama, dialog nasional. Ya. Nah mudah-mudahan ini dialog nasional itu nanti ada tokoh yang bertemu di Kopi Darat berapa orang? Iya, kita akan upayakan di studio ada beberapa tokoh yang bisa hadir. Oke, di studio lalu di seluruh Indonesia yang 100 itu atau di Jakarta saja? Oh enggak, nasional. Nasional. Jadi, webinarnya nasional, virtualnya nasional dan insya Allah nanti Imam Besar Habib Rizik yang akan menyampaikan pandangan-pandangan tentang revolusi akhlak, solusi untuk Indonesia yang bermartabat. Itu temanya. Tapi doanya mudah-mudahan internetnya nggak lemot ya. Mudah-mudahan nggak dikerjain. Saya nggak bilang nggak dikerjain loh, saya bilang internetnya nggak lemot. Nah kemudian yang kedua di tanggal 2/12 juga kita sudah menghimbau kepada kawan-kawan baik pusat ataupun daerah untuk istighosah, berdoa bersama agar COVID-19 itu bisa Allah angkat dari bumi Indonesia. Dimulai dengan tahajud bersama, zikir, sholat subuh, nanti tausiah dari ulama di masjid, musola, masjid taklim, pondok pesantren, tempat-tempat tertutup se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Tapi nggak boleh di lapangan. Semacam gerakan ya. Iya, semacam gerakan nasional lah. Soalnya kalau di pilkada itu kan biasanya kan menjelang pilkada gerakan sholat subuh bersama biasa. Ada yang bilang kalau sholat subuh bersama, wah ini sudah menjelang pilkada ini. Iya. Nah yang ketiga Bang Rafli, kita juga sudah siapkan surat instruksi namanya ke teman-teman daerah dan ke seluruh surat instruksi bisa dicopot, bukan? Bukan. Bukan soalnya ada surat instruksi yang bisa dicopot. Oh iya, kalau enggak ini surat instruksi kepada kawan-kawan daerah dan seluruh alumni 212 untuk tanggal 212 itu mengibarkan bendera Habib Rizik di rumahnya masing-masing. Bendera Habib Rizik? Iya, di rumah masing-masing. Bendera Habib Rizik? Iya. Yang ada mukanya Habib Rizik? Yang ada mukanya dan ada namanya. Nah ini menarik ini. Di rumah masing-masing. Menarik. Ya kan. Kita tuh selalu apa namanya ya? Ingin menumbuhkan semangat baru. Satu baleho lu turunin, 1000 bendera gua kibarin. Tapi di rumah masing-masing. Katanya Ustadz Slamet sudah legowo itu diturunkan. Saya baca tuh beritanya. Nggak apa-apa diturunkan itu kan. Ya terima kasih diturunin itu kan sambutan selamat datang gitu. Iya. Jadi udah selesai, orangnya udah datang. Betul. Makanya kita nggak pasang baleho lagi. Tapi kita pernyataan ini satu menumbuhkan kecintaan. Bahkan ada teman-teman yang dari sekarang sudah bikin kaos gambarnya HRS. Itu udah luar biasa. Saya udah dapat kiriman dari berbagai daerah. Saya bilang buat apa itu kaosnya? Jadi dipakai 212, 2 Desember mau gua pakai gitu kan. Saya bilang kalau dirahasiakan telanjang dong. Jadi yang resminya itu HRS ya singkatannya. Iya, HRS. Bukan MRS. Bukan, HRS. Bukan ya, HRS. Kita ya. Itu buat sobat Ahlussunnah wal Jamaah memuliakan zuriyah, makanya panggilnya habaib. Karena beliau memang resmi keturunan Rasulullah berdasarkan keterangan Robitoh Adawiyah. Robitoh Adawiyah itu organisasi yang merekod silsilah Nabi ya. Nabi sampai dari kepada Imam anak cucunya. Hasan Husain ya. Betul. Ya, itu agendanya. Nah, itu kan baru agenda yang virtual dan jarak jauh ya, walaupun gerakannya se-Indonesia. Tapi ada rencana juga untuk ketemu, katanya melihat sikon pilkada, melihat COVID-19 begitu?
itu memang mau tetap direncanakan di Monas? Ya kalau pemerintah membiarkan kerumunan, kemudian Monas kalau begitu saya usulkan tanggal 21 Februari aja. Ya, itu kayaknya tetap dibicarakan. Tetap 212 kan? Betul. Tapi 21 Februari. Ya. 21 Februari 57 itu pelantikan kabinet 100 menteri zaman Bung Karno. Ini ada 100 tokoh, ada 100 menteri ya. 100 menteri. Nyambung kayaknya. Bisa kita pertimbangkan, Bang Refli. Jadi alasannya kenapa? Mau diadakan di Monas, menghadirkan orang secara fisik, melihat sikon COVID-19 dan juga pilkada. Kan udah lewat momennya 2012. Apa nggak cukup dengan kegiatan yang tadi disebutkan Ustaz? Iya, kerinduan kawan-kawan untuk menjalin ukhuwah, untuk bertemu, untuk bersatu itu tinggi. Kita nggak bisa pungkiri, kita nggak mengadakan reuni Monas itu kawan-kawan daerah banyak yang sudah beli tiket, ya kan, untuk hotel di tanggal itu. Kemudian ada yang sudah nabung untuk sewa bis dan lain sebagainya, karena merindukan suasana yang susah diungkapkan. Kalau urusan hati kan susah. Ini menyangkut hati, sehingga mereka ingin ya udah nanti nunggu Monas dibuka aja lah, kita kumpul lagi. Yang penting kan nilai persaudaraan kita kumpul, hati kita bisa terjawab ini kerinduannya begitu. Masalahnya bukan apa, 212 ini bisa mengalahkan wukuf di Padang Arafah. Ya, dari wukuf di Padang Arafah yang hadir di reuni cuma 3 juta. Kita pernah sampai 13, sekian ya laporannya. Oke, menurut apa? Google Map. Iya, berdasarkan email yang aktif ketika itu. Oke. Ustadz, saya ingin bicara lebih agak politis ya. Tadi kan soal rencana. Saya bukan orang politis ini. Enggak apa-apa. Tapi kan ketua PA 212 saya nggak punya kan. partai persoalannya. Iya. Kita tahu bahwa 212 itu sebelumnya 411 2016 itu kan tidak lepas dari konteksnya Pilkada DKI. Semua orang tahu kan, jadi frankly speaking kita ngomong. Efeknya ke Pilkada DKI. Iya, dan waktu itu juga ada the common enemy-nya, musuh bersamanya kan, salah satu calon gubernur DKI. Dan orang menganggap bahwa 212 2016 itu agendanya sangat politis sekali. Termasuk juga 411. Tanggapan Ustadz? Saya mau kaitkan dengan reuni-reuni berikutnya. Iya. Kalau pendapat penilaian orang itu kita nggak bisa larang. Tapi yang jelas munculnya 212 di tahun 2016 itu, pendapat nggak boleh dilarang kecuali Anda kena undang-undang ITE gitu. Ya, itu memang muncul dari gerakan moral bahwa ada ketidakadilan terhadap seorang yang melanggar hukum, yang menodaikan misalkan agama. Terkesan ketika itu dilindungi. Terkesan ketika itu ada kekuatan besar yang melindunginya, sehingga hukum tumpul ketika itu. Nah, sehingga gerakan hati, gerakan moral nggak bisa dibiarkan. Di negara Indonesia yang ada 5 silanya disebut Pancasila, ada keadilan sosial kan, ada nilai keadilan, ya kan, sehingga kita menuntut keadilan, proses. Ini orang masih diproses, karena kita nggak ingin ke depannya ada pembiaran terhadap penoda agama, penista agama. Kita nggak pengen tuh, maka harus diproses. Nah, kebetulan si penista agama ini calon gubernur. Sehingga berefek kepada pemilihan gubernur. Kalau tidak calon gubernur nggak akan seramai itu? Ya mungkin nggak akan seramai itu, karena dia tokoh. Tapi yang jelas ketika itu kita muncul adalah gerakan menegakkan keadilan, melawan ketidakadilan terhadap si penista agama yang terkesan dilindungi dan dibiarkan. Oke. Kan itu 2016 Ustadz mengakui konteksnya untuk yang itu ya. Betul. Artinya memang tujuannya politik. Tapi 2017 ngapain diadakan lagi? 2018 orang pada waktu itu melihatnya dalam konteks untuk Pilpres. 2019 Pilpres sudah lewat, ngapain diadakan lagi? Kan tadi saya udah bilang, ini sebuah karunia. Kejadian 2016 itu yang harus kita syukuri. Jadi ada Pilpres, nggak ada Pilpres ya kita jalan. Justru kalau kemudian setelah Pilpres lewat kita nggak ada kegiatan, akan lebih dituding lagi tuh kan, betul politik, nggak ada Pilpres, nggak ada reuni. Jadi kita bukan pertimbangannya itu, pertimbangan adalah semata-mata kemanusiaan kalau sekarang. Oke. Tapi kan orang juga akan berpikir ya, ini kan yang namanya inputnya banyak sekali ya.
baik itu input dari panitia sendiri maupun dari peserta yang datang, bahkan ada yang jalan kaki dari luar daerah dan lain sebagainya. Tapi tujuan yang hakikinya apa sih sebenarnya reuni 212 ini, Ustaz? Oke lah, kalau 2016 saya bisa underline, ini kan ada tujuan politiknya ya. 411 juga begitu. Tapi 2017 itu apa? Jadi gini, saya ulangi bahwa gerakan kita tuh gerakan melawan ketidakadilan, gerakan memperjuangkan keadilan. Sehingga ketika ada ketidakadilan, ya kan, yang terus berlangsung, maka kami pasti akan memperjuangkannya, akan melawannya. Nah, persoalannya apakah sampai sekarang keadilan di negara ini sudah terwujud? Kan belum. Kita melihat masih banyak ketidakadilan di negara yang kita cintai ini. Perlakuan hukum. Contoh, kita punya berkas kurang lebih segini nih Bang Refli. Laporan kita ke pihak kepolisian terhadap penista agama, Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, itu kita punya segini. Satu pun ada diproses. Jadi sementara ada satu laporan yang menyangkut kita, cepat banget. Kata mereka kami juga punya segini laporan yang menyangkut HRS, Selamat Ma'arif itu. Yang diproses cuma segini. Kita kan merasakan itu ya, bahwa anak ada sebuah ketidakadilan hukum, ya kan. Nah, kemudian ada juga ketidakadilan di bidang ekonomi. Kita melihat bahwa tadi ketidakadilan hukum ya, ekonomi sekarang. Kemudian kita melihat ada yang kita merasakan rakyat ini kok dikalahkan dengan kepentingan oligarki. Ya kan. Ada cukong-cukong yang kelihatannya dilungli nomor satu kan. Makanya Habib Rizik kemarin ketika peristiwa Maulid Nabi mengingatkan kembali, ya kan, apa urusannya itu pengusaha digotong-gotong oleh tentara, apa urusannya, jenderal bukan, pahlawan bukan. Satu sisi ketika ada anggota TNI yang sedang mengungkapkan kecintaannya kalau diproses hukum, kan kemarin juga Habib ceritakan ada ketidakadilan di negara kita ini. Nah, ketika ketidakadilan itu terus menggelinding di negara ini, ya kami terus akan berjuang. Kami ingin Indonesia tegakkan keadilan, hukum berlaku untuk siapapun, ekonomi berlaku untuk siapapun, nggak boleh dipilih-pilih, dipilah-pilah. Itu hukum ya, hukum soal apa tebang pilih penegakan hukum. Ekonomi soal ketimpangan ekonomi. Politik apa? Keadilan politiknya di mana, Ustaz? Gini, keadilan politik di negara lain yang kita lihat itu pemerintah pusat itu akan melindungi pemerintah daerah. Tugas pemerintah pusat mengayomi pemerintah daerah. Tapi di negara kita yang kita rasakan pemerintah pusat menjadi oposisi pemerintah daerah. Maksudnya pemerintah pusat DKI Jakarta oposisi terhadap pemerintah DKI Jakarta. Ini yang kita rasakan. Ini apa? Ini negara apa ini? Mana ada pemerintah pusat jadi oposisi pemerintah daerah? Dulu di Iran ada itu, Presiden Iran beroposisi terhadap Ahmadinejad, wali kota Teheran. Kan jadi lucu gitu kan, harusnya kan tapi Ahmadinejad kemudian menjadi orang nomor satu setelah itu. Ya makanya tambah kuat kemudian keyakinan dan pendapat kami, Polda Metro Jaya itu sejajar dengan gubernur. Apalagi nih? Kok dipanggil gitu? Soal pemanggilan. Iya kan? Kalau mau klarifikasi, ya datang loh ke kantornya gubernur. Apa nggak lebih terhormat? Kan klarifikasi. Ini kesannya bukan klarifikasi, jadi penyidikan begitu kan? Tapi kan Kapolda yang baru kan sudah datang. Ya kan proses itunya udah berlangsung. Proses klarifikasi. Ya, saya ingin kembali lagi soal keadilan politik tadi ya. Keadilan politik kok terkesan PA 212 ya. Kok sepertinya sangat risau antara hubungan Pemda DKI dengan pemerintah pusat. Ya tadi karena kita melihat sebuah kenyataan yang secara logika kita nggak terima gitu kan. Logika kita mana ada mesti kan mengayomi. Karena ini PA 212 asal ada kebijakan DKI yang ada peluang lu hantam habis gitu kan. Apa ini kan begitu. Sementara pemerintah yang lain kan enggak. Ya, tapi begini Ustadz, kalau kita mau ngomong terus terang ya kan ini semua kan persaingan politik aja. Jadi kalau yang Ustadz sebutkan tadi katakanlah Anies Baswedan maksudnya kan begitu. Kan dipersepsi sebagai calon pemimpin dari arus kanan. Sementara yang berkuasa sekarang arus kiri kan begitu, tengah kiri, tengah kanan.
Kan sah-sah saja dalam politik. Tapi tidak boleh persaingan Gitu. politik kemudian mengabaikan nilai-nilai keadilan. Gitu ya? Iya, nggak boleh dong. Saya sih mancing-mancing aja. Nggak boleh. Ya kan, karena negara mengayomi semuanya. Tapi Gitu. kelompok kiri bilang nggak adil juga nih, lagi pilkada DKI kok malah seperti gladiator. Suruh bertarung tapi kakinya dirantai satu. Yang nggak bisa maksimal. Akhirnya kalah. Artinya selalu ada persepsi itu kan. Kelompok kiri menganggap kelompok kanan nggak adil, kelompok kanan menganggap kelompok kiri nggak adil. Kan selalu ada Ya, makanya pandangan yang begitu. kuncinya berpegang kepada hukum undang-undang yang ada. Oke. Ya kan, jangan undang-undang ditabrak sendiri, Oke. bikin sendiri, tabrak sendiri. Oke. Ya kan, tegakkan aturan, tegakkan hukum yang ada, insya Allah rakyat terima. Kan intinya itu. Oke. Nggak boleh satu undang-undang berlaku untuk kelompok ini, tapi nggak berlaku buat kelompok ini, kan nggak boleh juga. Ya Ustadz, terima kasih banyak. Begitu Sobat Era sekalian, dicecar dengan Ustadz Slamet Ma'arif. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.